warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan ataupun menjelaskan 10 judul tentang Al-Quran, di mana matkul studi Quran. Langsung saja, judul pertama ialah konsep intertekstualitas dalam Al-Quran. Definisi intertekstualitas dalam tradisi Islam. Intertekstualitas merujuk pada hubungan dan dialog antara satu teks dengan teks lainnya. Dalam tradisi Islam, ini telah dikenal melalui teori munasabah Imam Al-Ma'i. Mendefinisikan al-munasabah dengan pertalian antara dua hal dalam aspek apapun dan dari berbagai aspek. Adapun secara terminologi atau istilah yang diberikan pada ulama, munasabah adalah ilmu yang mengaitkan bagian-bagian awal ayat dan akhirnya, mengaitkan lafaz umum dan khusus atau hubungan antara ayat yang terkait dengan asbab, akibat, illat dan ma'lul, kemiripan ayat, pertentangan ataupun ta'arud dan sebagainya. Quraisy Shihab dalam tafsirannya Tafsir Al-Misbah mengedepankan pengertian munasabah dalam ilmu Al-Quran yang disandingkan dengan tema pokok dalam Al-Quran. Al-Munasabah didefinisikan sebagai kemiripan-kemiripan yang terdapat pada hal-hal yang tertentu dalam Al-Quran, baik surat maupun ayat-ayatnya yang menghubungkan uraian satu dengan yang lain. Quran Surah An-Nur maka menjadi jelas bagi kami bahwa setiap kelompok dari kelompok firman-Nya Allah Subhanahu wa taala pisahkan dan namai surah merupakan semacam satu kesatuan. Selanjutnya ia menulis, dari sini diketahui bahwa maksud dan tujuan setiap surah berbeda-beda. Setiap surah dipaparkan untuk menjelaskan makna tertentu serta tujuan khusus yang tidak sempurna surah itu tanpa tercapai maksud dan tujuannya. Dan karena itu basmalah yang tertera pada awal surah merujuk kepada tujuan khusus surah tersebut. Lanjut ke fungsi perumpamaan Al-Quran. Pengertian perumpamaan. Perumpamaan dalam Al-Quran disebut juga amsal ataupun jamak amsal yang berasal dari bahasa Arab. Al-madhal artinya sesuatu yang serupa atau sebanding. Secara umum, perumpamaan adalah cara menyampaikan pesan atau pelajaran sesuai ilustrasi atau contoh agar lebih mudah dipahami oleh pendengar ataupun pembaca. Jadi kesimpulannya, dengan perumpamaan kita bisa membuat orang lebih mudah paham tentang ayat yang ditujukan. Begitu juga mereka-mereka ataupun sebagian besar ulama juga sering memakai perumpamaan untuk menjelaskan sebuah Al-Quran. Langsung ke judul ketiga, judul berikutnya ialah cara mengetahui asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab ataupun peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi SAW. Ilmu ini membantu memahami makna ayat sesuai kondisi saat wahyu diturunkan. Sebagian besar Al-Quran pada mulanya diturunkan untuk tujuan umum ini, tetapi kehidupan para sahabat bersama Rasulullah telah menyaksikan banyak peristiwa sejarah. Bahkan kadang terjadi di antara mereka peristiwa khusus yang memerlukan penjelasan hukum Allah ataupun masih kabur bagi mereka. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum Islam mengenai hal itu. Maka Al-Quran turun untuk peristiwa khusus tadi atau untuk pertanyaan yang muncul itu. Hal itulah yang dinamakan asbabun nuzul. Kaidah penting para ulama menetapkan bahwa yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz ayat, bukan hanya sebab khusus turunnya. Artinya, walau ayat turun karena suatu peristiwa tertentu, hukumnya tetap berlaku umum bagi umat Islam. Salah satu cara untuk mengetahui asbabun nuzul yakni ialah dengan mengetahui secara periwayatannya, mendengar dari generasi menyaksikan langsung turunnya Al-Quran yang mengetahui asbabun nuzul dan dapat menjelaskan maksud-maksudnya. Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul ialah riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat. Maka sebab itu pemberitahuan dari seorang sahabat mengenai hal yang seperti ini bila jelas, maka hal itu bukan sekedar pendapat ar-ra'i, tetapi ia mempunyai hukum marfu' yang berdasarkan Rasulullah SAW. Kesimpulannya, dengan cara mengetahui asbabun nuzul itu benar atau tidaknya ialah dengan mengetahui periwayatannya sahih atau tidak.
Oke, lanjut ke judul berikutnya ialah peran asbabun nuzul dalam menafsirkan Al-Qur'an. Peran asbabun nuzul terhadap kontekstualisasi Al-Qur'an. Kontekstualisasi adalah suatu metode interpretasi yang digunakan dalam menghubungkan orientasi konteks pembaca dengan teks tertulis. Hikmah mempelajari asbabun nuzul dalam mempelajari Al-Qur'an dapat dirumuskan sebagai berikut. Yakni ialah salah satunya untuk memahami peran dan hikmah sebagai penunjang hukum syariat serta langkah dasar dalam menetapkan hukum sebagai penolong saat memahami maksud dari ayat Al-Qur'an serta menyampaikan ketidakjelasan dari ayat tersebut. Kemudian sebagai alat dalam mengkerucutkan maksud suatu hukum ataupun taksis yang berikutnya menjadi metode dalam memperluas pemahaman dari mana ayat Al-Qur'an. Dan kemudian untuk mengetahui kondisi sejarah pada zaman Nabi dan perkembangan umat muslim dari masa ke masa. Dan selanjutnya kontekstualisasi itu dia seperti kita mencari suatu informasi dari ayat tersebut. Ya, ujung-ujungnya kita mencari apa asbabun nuzul dari ayat tersebut. Langsung ke judul berikutnya, Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Pengertian Al-Qur'an. Secara harfiah, Al-Qur'an yang berasal dari bahasa Arab yang kata kerjanya adalah al-yaqra'u yang berarti membaca. Jadi Al-Qur'an berarti bacaan. Pengertian tersebut sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Baik, lanjut ke judul berikutnya. Konteks takdir dalam Al-Qur'an. Dalam analisisnya terhadap semantik Al-Qur'an, Isuzu melakukan penelusuran makna dasar pada sebuah kosakata dalam kamus-kamus bahasa Arab klasik. Toshihiko Isuzu, 1997. Dalam kitabnya mengatakan bahwa Qadara merupakan salah satu sifat Allah, yaitu Al-Qadir yang berasal dari kata Al-Qudrah, kekuasaan, dan Al-Taqdir, ketetapan. Ibnu Manzur. Sama halnya dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, bahwa takdir bermakna penetapan merupakan bentuk dari kata al-qadar yang bersinonim dengan kata al-qaja, ketetapan. Jika seseorang menggunakan kata al-qudrah kepada sesamanya, hendaklah ia mengatakan qadirun ala al-qaza. Dia mampu melakukan sesuatu karena ungkapan seperti huwa qadirun, dia berkuasa, mengandung makna yang tidak disebutkan secara eksplisit dan memiliki keterbatasan karena tidak ada makhluk manapun yang memiliki kekuasaan penuh. Sehingga bentuk kata al-qadr yang berhak mensifati sifat Allah, bahwa Allah melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki dengan penuh kebijaksanaan, tidak lebih maupun kurang seperti yang terdapat dalam Oke, kemudian judul berikutnya ialah ilmu qiraat dan pengaruhnya terhadap variasi makna. Pengertian ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari berbagai cara membaca Al-Qur'an yang diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik dari segi pelafalan, huruf panjang pendek ataupun mad, imalah, takhim, tarqiq maupun perbedaan harokat yang tetap sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan ras Usmani. Menurut Ibnu Al-Jazari, qiraat adalah ilmu tentang cara-cara pengucapan kalimat Al-Qur'an dan perbedaannya yang menisbatkan kepada para imam perawi. Macam-macam perbedaan dalam qiraat. Perbedaan qiraat biasanya meliputi perbedaan harokat ataupun fathah, kasrah, dhamma, perbedaan huruf, perbedaan bentuk kata mufrad jamak, perbedaan i'rab, struktur gramatikal, perbedaan makna akibat perubahan bacaan. Pengaruh qiraat terhadap variasi makna. Perbedaan qiraat tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dan memperkaya makna. Al-Fatihah dibaca Al-Maliki memiliki hari pembalasan. Sedangkan Maliki menunjukkan kepemilikan mutlak, Maliki menunjukkan kekuasaan dan kerajaan. Kedua makna ini saling melengkapi. Oke, lanjut ke judul berikutnya ialah kemukjizatan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Pengertian i'jazul Qur'an. Secara terminologi, mukjizat ataupun ijaz
berasal dari bahasa Arab yang yaitu jaza yu'jizu i'jaz yang mempunyai arti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Syarat normatif, mukjizat adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Dengan demikian, Al-Quran menjadi sebagai mukjizat bermakna bahwa baik. Oke, lanjut ke judul berikutnya adalah makna jihad dalam Al-Quran. Tujuan ini pada dasarnya adalah untuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menjaga integritas iman dengan cara yang selaras dengan konsep yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari perspektif syariah, beberapa ulama mencirikan jihad sebagai pengabdian kemampuan seorang untuk menghadapi berbagai musuh Islam dengan pihak yang tidak ikut perjanjian damai. Para ulama lain menafsirkan bahwa bentuk jihad ini sebagai upaya tulus untuk membujuk individu untuk merangkul imam Islam yang benar. Beberapa ulama mendefinisikan jihad dalam bentuk aktivitas yang bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu, berjuang menafkahi keluarga, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan memerangi atau melawan hawa nafsu. Wahai kaum, dalam Al-Quran kata jihad dengan berbagai derivasi kata turunnya. Jihad, jahada, yujahidu, jahdan, ataupun juhdun. Jahada, yujahidu, jahdan, ataupun juhdun. Dan seterusnya. Kemudian ialah peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak dini. Pendahuluan penguasaan terhadap Al-Quran diharuskan bagi Muslim karena Al-Quran adalah kurikulum pendidikan Islam. Al-Quran merupakan kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, menjadi pedoman, petunjuk akidah dan berlaku bagi manusia dalam kehidupannya, sehingga Al-Quran harus dikenalkan sejak dini. Keautentikan Al-Quran sebagai mukjizat tidak boleh diragukan. Diriwayatkan dengan mutawatir dan membacanya bernilai ibadah yang Allah lipat gandakan setiap huruf. Keluarga merupakan lingkungan paling pertama dilalui dan dikenal anak-anak sejak ia dilahirkan. Peranan keluarga dalam pendidikan anak memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan kelak. Dalam Islam telah diajarkan bagaimana membentuk keturunan yang sahih, saleh dan salihah, dimulai dari mencari pasangan hidup berdasarkan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Orang tua harus selalu berusaha memaksimalkan untuk meningkatkan kualitas anak, terutama dalam mengenal Al-Quran sejak dini. Mereka bukan hanya bertugas menjadikan lahirnya anak, membesarkannya menjadi dewasa secara fisik, akan tetapi juga memiliki kewajiban mendidik anak agar menjadi manusia yang berguna dan mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Judul berikutnya ialah etika lingkungan dalam Al-Quran. Pendahuluan dewasa ini, isu lingkungan hidup menjadi salah satu isu utama hampir di setiap negara, khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi akibat meningkatnya kondisi-kondisi yang berpotensi merusak lingkungan sebagai dampak pertumbuhan sektor ekonomi dan meningkatkan pemukiman penduduk atau faktor alam seperti pemanasan global dan lain sebagainya. Dampak kerusakan lingkungan seperti banjir, kekeringan bumi, kebakaran hutan, limbah industri, dan masalah lingkungan lainnya menjadi awal kesadaran masyarakat Indonesia terhadap isu tersebut. Jika mengacu pada standar mutu, indeks kualitas lingkungan hidup harus mencapai 80-90%. Sedangkan pada tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan melansir. Baik, hanya sampai sini saja yang dapat saya sampaikan dan kurang lebihnya ataupun salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke sesi pertanyaan kepada saudara-saudara. Ada yang ingin bertanya? Aku. Baik, saudara Ilham. Apa pertanyaannya? Baik, saya akan bertanya kepada saudara Dino. Jadi gini, gimana sih asbabun nuzul bisa bikin ayat yang awalnya umum jadi lebih spesifik? Tolong dijelaskan secara rinci. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, teman-teman? Baik, saya ingin bertanya, apakah boleh? Boleh. Baik, pertanyaannya,
kenapa sih Al-Quran seringkali dipakai perumpamaan buat nyampein pesan moral? Dan apakah semua orang dapat memahami perumpamaan dalam Al-Quran dengan makna yang sama? Dan juga mengapa bisa berbeda? Dan mengapa Al-Quran tidak selalu menggunakan penjelasan langsung tanpa perumpamaan? Nah, bagaimana cara memastikan bahwa kita memahami makna perumpamaan sesuai dengan maksud ayat? Baik, sekian pertanyaan saya. Tolong jawab. Oke, nanti kalau saya kurang paham pertanyaannya boleh tanya lagi lah ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Farel. Adit. Ada pertanyaan berikutnya? Ya, saya ingin bertanya. Ya. Saya ingin bertanya kepada Saudara Dino, gimana caranya konsep intertekstualitas membantu kita memahami hubungan ayat dalam Al-Quran? Oh, oke, baik. Terima kasih Saudara Ilham. Saya akan menjawab pertanyaan Saudara Ilham yang pertama tadi. Bagaimana asbabun nuzul dapat mempengaruhi penafsiran ayat yang bersifat umum menjadi lebih spesifik ya? Kira-kira begitu tadi ya? Ya. Jadi asbabun nuzul dapat memperjelas konteks ayat yang tampak umum dengan menunjukkan peristiwa khusus yang melatar belakanginya. Jadi, nah dari situ kita jadi paham ayat itu lagi ngomongin situasi apa ataupun kejadian apa di balik ayat itu. Jadi yang tadinya ayat itu kelihatan umum, jadi kita lebih bisa mengerti dengan jelas gitu. Jadi dengan gitu kita nggak salah nangkap arti ayatnya. Baik Saudara Ilham, gimana? Ya, puas, sangat puas. Oke, lanjut pertanyaan dari Fajri ya. Apa pertanyaan tadi Fajri? Ya, pertanyaan saya. Pertanyaannya, kenapa sih Al-Quran sering dipakai perumpamaan buat nyampain pesan moral? Dan apakah semua orang dapat memahami perumpamaan dalam Al-Quran dengan makna yang sama? Dan juga mengapa bisa berbeda? Nah, bagaimana cara memastikan bahwa kita ini memahami makna perumpamaan sesuai dengan maksud ayat? Oke, jadi gini Saudara Fajri, saya akan jelaskan sepengetahuan saya ya. Soal perumpamaan itu bikin pesan yang susah menjadi lebih gampang. Karena dia membuat perumpamaan dari suatu ayat. Dari hal-hal yang abstrak, contohnya dijadikan contoh yang relate sama kehidupan sehari-hari. Jadi orang lebih cepat ngeh. Maksudnya selain itu cara perumpamaan juga bikin pesan moralnya lebih kena di hati dan gampang diingat. Apakah semua orang bisa paham dengan perumpamaan? Tergantung orang tersebut. Ya, karena dengan menggunakan penjelasan perumpamaan itu sudah sangat jauh jelas ya untuk dijelaskan kepada orang awam tentang penyampaian perumpamaan gitu. Kemudian apa tadi yang terakhir Fajri? Yang sebelumnya tadi, Saudara Dino, apakah semua orang dapat memahami perumpamaan? Ya. Yaitu perumpamaannya dalam Al-Quran dengan makna yang sama. Dan juga mengapa bisa berbeda. Perumpamaan dengan makna yang sama. Maknanya bisa sama dan mengapa maknanya bisa berbeda. Ayatnya sama, maknanya berbeda. Ya, bisa bilang gitulah. Itulah dia di kontekstualisasi ayat ya. Gunanya kontekstualisasi itu dia mempelajari ataupun mengetahui sebab-sebab turunnya ayat itu. Seperti asbabun nuzul tadi, kita harus tahu asbabun nuzulnya apa. Jadi dengan tahu asbabun nuzulnya itu ataupun kontekstualisasi ayat itu, kita tahu ini ayatnya sama, cuman artinya beda. Oh, berarti kita lihat asbabun nuzulnya tentang apa. Nah, kira-kira gitulah. Nah,
Bagaimana cara kita memastikan bahwa kita ini memahami makna perumpamaan tersebut sesuai dengan ayat, sesuai dengan maksud ayat? Bagaimana? Caranya itu tergantung balik ke diri kita masing-masing. Karena kita menjelaskan dengan suatu perumpamaan. Misalnya Fajri menjelaskan ya dengan perumpamaan. Contohnya kayak Asbabun Nuzul surah Al-Alaq ya. Surah Al-Alaq kan turunnya Jibril memberikan wahyu kepada Nabi. Nah, itu kan suatu perumpamaan tuh. Kita jelaskan pakai perumpamaan. Biar seseorang itu lebih jelas gitu. Biar mudah nangkep, biar nggak salah ngeh gitu. Jadi orang yang dijelasin itu bisa paham lebih mudah gitu. Masih ada yang kurang, Fajri? Apakah di dalam perumpamaan itu, Saudara Dino, apa ada kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya dibandingkan dengan penjelasannya langsung? Kalau kelebihannya, banyak kelebihannya seperti kita itu membuat perumpamaan yang lebih jelas. Itu banyak sih kelebihannya, tapi kalau untuk kekurangan mungkin sedikit lah ya. Perumpamaan ini dia lebih ke menjelaskan dengan cara berkhayal gitu dia. Kita membuat perumpamaan gitu, tapi tidak sesat. Nah, sekira gitulah. Oke, saya terima. Oke, lanjut pertanyaan Ilham yang terakhir tadi. Gimana caranya konsep intelektualitas membantu kita memahami kehubungan ayat dalam Al-Quran ya? Jawabannya konsep intertekstualitas membantu melihat keterkaitan ayat antara ayat yang ini dengan ayat yang ini gitu. Baik berada dalam satu surah maupun berbeda surah. Dengan pendekatan ini, penafsir dapat memahami bahwa suatu ayat yang sering kali menjelaskan, melengkapi, atau memperinci ayat lain. Sehingga makna yang diperoleh menjadi lebih utuh dan tidak parsial. Gitu loh kira-kira ya, Saudara Ilham dapat diterima atau tidak? Ya. Paham. Oke, baik, terima kasih. Sampai sini saja presentasi 10 judul studi Quran yang dapat saya bawakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.